Oke, selamat datang semuanya. Gini deh, pernah kepikiran nggak kalau kunci paling ampuh buat menguasai diri itu justru tersembunyi di tempat yang paling kita nggak sangka-sangka? Nah, di sini kita bakal bareng-bareng nih memulai sebuah perjalanan buat nemuin kunci itu. Dan lokasinya di tempat yang biasanya kita hindari mati-matian, yaitu di dalam kekalahan. Nah, ini dia nih gagasan utamanya. Dengerin baik-baik ya. Cari di mana kamu bisa ditundukkan dan merasa kalah, karena disitulah tersimpan kunci yang paling kuat. Idenya ini benar-benar melawan intuisi kita kan? Biasanya kan kita disuruh menang terus. Ini malah ngajak kita melihat kekalahan itu bukan sebagai akhir, tapi justru sebagai awal dari sesuatu yang besar. Menarik banget kan? Oke, anggap aja bagian pertama ini adalah peta perjalanan kita. Ya iya dong, sebelum kita bisa pakai kuncinya, kita harus tahu dulu kan, nyarinya di mana. Yuk kita mulai lacak, di mana sih lokasi tersembunyi dari kekuatan ini? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau emang benar kunci kekuatan itu tersembunyi di dalam kekalahan, terus kita harus mulai nyari di mana dong? Yuk, kita coba cari petunjuknya dari sumber materi kita. Dan ternyata, jawabannya itu ada di momen-momen yang justru paling pengen kita hindari. Yup, kunci ini ditemuin pas kita lagi ngerasa ditaklukkan, ngerasa ditundukkan, bukan pas kita lagi gagah-gagahan di puncak kemenangan. Jadi intinya tuh simple, berani buat nggak kabur, bahkan saat kita merasa paling nggak berdaya. Eits, tapi tunggu dulu. Perjalanan ini nggak sesimpel itu ternyata. Sekarang kita sampai di sebuah persimpangan yang krusial banget. Kenapa? Karena ternyata cara kita merespons kekalahan itu bakal nentuin jalan mana yang kita ambil. Ada dua jalur penyerahan diri, dan masing-masing, tujuannya beda jauh. Jadi pas kita lagi kalah, kita itu dihadapkan sama dua pilihan fundamental. Jalan yang pertama itu ketundukan oleh kejahatan, yang intinya adalah pelarian. Nah, jalan yang kedua, ketundukan oleh kebaikan. Ini justru soal penemuan. Yuk kita bedah satu-satu biar lebih jelas bedanya di mana. Oke, kita bahas jalur pertama dulu ya, jalur kejahatan. Ini bukan berarti kita jadi penjahat loh ya, ini lebih ke soal reaksi kita yang impulsif. Momen dimana kita nyerah sama amarah, sama putus asa, atau sama ego kita sendiri. Cuma karena pengen lari dari rasa malu. Kelihatannya sih kayak jalan pintas, kayak solusi, padahal ini tuh jebakan. Memang sih jalur ini ngasih semacam kunci juga, tapi ini kunci yang salah. Kunci ini cuma bisa buka pintu buat kabur doang. Ibaratnya pintu darurat buat lari dari situasi yang nggak enak. Ini nggak akan pernah bisa ngebawa kita ke pintu pertumbuhan sejati yang dari tadi kita cari-cari. Oke, cukup ya bahas jalan buntu tadi. Sekarang yuk kita pindah ke jalur yang kedua. Jalur ini mungkin emang kedengarannya lebih susah, tapi disinilah kunci yang asli, harta karun yang sebenarnya bisa kita temukan. Nah, disinilah game changernya. Ketika kita dihadapkan sama kekalahan, tapi kita memilih buat tunduk sama kebaikan. Entah itu sabar, entah itu berpegang pada prinsip, atau pada kebenaran. Nah, di momen itulah kunci yang sesungguhnya muncul. Kunci ini punya nama khusus, hidayah. Terus apa sih sebenarnya hidayah itu? Gampangnya, hidayah itu petunjuk atau pencerahan. Ini adalah hadiah utama dari perjalanan kita ini. Hidayah itu kunci tersembunyi yang baru kelihatan, bukan pas kita ngelawan takdir habis-habisan, tapi justru pas kita dengan sadar memilih buat berserah, tapi berserahnya ke jalan kebaikan. Oke, kuncinya udah di tangan kita nih sekarang. Pertanyaan selanjutnya, gerbang sekeren apa sih yang bisa dibuka sama kunci ini? Yuk kita intip hadiahnya. Ternyata, kunci hidayah ini bisa ngebuka gerbang ketiga anugerah yang saling nyambung satu sama lain. Pertama, kesadaran diri yang jauh lebih dalam. Terus, kendali diri yang lebih kuat. Dan puncaknya, keseimbangan diri yang sejati. Tiga-tiganya ini nih, pilar utama dari penguasaan diri. Oke, biar gampang kita rangkum ya, semua perjalanan ini jadi 4 langkah praktis. 1. Jangan lari dari kekalahan, malah kalau perlu, cari. 2. Pas lagi ngalamin itu, pilih jalan kebaikan. 3. Dengan pilihan itu, kamu bakal nemuin kuncinya, yaitu hidayah. Dan yang terakhir, langkah keempat, pakai kunci itu buat membuka gerbang menuju keseimbangan sejati. Simpel kan? Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan baik-baik. Kira-kira, di dalam kekalahanmu yang mana ya, kuncimu itu tersembunyi? Coba deh dipikirin, karena jawabannya mungkin aja bisa mengubah segalanya buat kamu.